Oke, kalau Bang Andi melihatnya sampai harus demo turun ke jalan depan DPR, Anda melihat itu sebagai langkah apa? Desperate. Putus asa nih berarti. Desperate. Putus asa untuk itu. Kenapa Anda takut bertarung di pengadilan? Jangan ada yang coba-coba mengadu domba saya dengan Jokowi. Dan akhirnya rekan-rekan, kita akan melihat bagaimana komplotan dan pasukan pembuat gaduh mulai diringkus satu persatu. Bahkan kali ini skenario-skenario culasnya mulai terkuak habis. Karena pada saat ini kita melihat bagaimana serangan-serangan terhadap Pak Presiden Prabowo Subianto kepada Pak Jokowi dan kepada Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka makin menjadi-jadi. Apalagi kalau Pak Jokowi, rekan-rekan, kita tahu ijazahnya yang pada saat ini diserang dan makin diserang. Meskipun UGM sudah mengkonfirmasi asli, artinya ini ada sebuah skenario serangan terhadap Pak Jokowi yang nampaknya gagal total. Kemudian ada pula serangan keji, fitnah terhadap Pak Presiden kita kepada Pak Prabowo Subianto yang pada saat ini rekan-rekan oknum-oknum tersebut tengah kelabakan, tengah kelojotan karena ini benar-benar mendapatkan pukulan telak dari Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Prabowo akan menertibkan mereka-mereka yang berbuat gaduh. Jangan ada yang coba-coba mengadu domba saya dengan Jokowi. Jangan berharap, jangan ada yang mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin, katanya. Ada beberapa oknum yang berusaha. Ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu. Itu adalah oknum-oknum yang oknumnya terlibat KKN dan atau keluarganya dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu dua pesan intinya. Jangan ada yang berharap bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu pesan beliau. Guys, ini Pak Amin Rais sudah sangat keterlaluan guys. Ia menuduh seolah-olah Pak Prabowo dan juga Pak Teddy itu punya hubungan khusus. Sekali lagi ini luar biasa. Ini harus disikapi ya. Walaupun memang ini akhirnya menjadi delik aduan. Artinya kalau Pak Teddy dan juga Pak Prabowo merasa ada pelecehan, ada fitnah, ada penghinaan, maka keduanya bisa melaporkan Amin Rais. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay. Mereka yang tertangkap tangan membawa barang-barang berbahaya pendukung kerusuhan saat ini sedang menjalani pemberian keterangan untuk dilakukan pendalaman, terutama pendalaman terhadap sumber pendanaan maupun sumber-sumber informasi provokasinya. Jadi tim penegakan hukum kami di Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap sumber-sumber informasi provokatif maupun sumber pendanaan bagi kegiatan mereka. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengidentifikasi sebaran video yang memuat narasi fitnah dan serangan personal ke kepala negara. Video itu diunggah Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Inilah pernyataan dari Komdigi 1 Mei 2026 di akun media sosial Komdigi. Pemirsa Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa salah satu video yang diunggah oleh Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu berisi dugaan hoax, fitnah, serta mengandung ujaran kebencian yang diduga diarahkan ke kepala negara. Komdigi menilai ruang demokrasi digital merupakan ruang adu gagasan, bukan ruang memproduksi konten kebencian yang justru menyerang martabat manusia siapapun. Komdigi akan mengambil langkah-langkah sesuai undang-undang yang menyebut siapapun yang membuat dan ikut mendistribusikan, mentransmisikan video secara sadar telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 27A dan pasal 28. Udah itu kebohongan. Buktinya, itu kebohongan masuk yang ada nanti pemaksulan. Yang ada yang nanti tadi tanya mana buktinya ada tapi ini data ini aja data ini aja iya banyak apalagi banyak loh ini udah diuji data dari Anda mana ini kan udah diuji di KPU nah datanya mana tidak ada bisa tidak salah nah KPU salah Nyalain KPU lagi. KPU salah apalagi yang salah Mas Bawaslu KPU nyalain MK. Bawaslu MK terus apa lagi yang salah PUD KPU nyalain. memang salah. Pernah lihat ijazahnya Mas? Ini pernah lihat. Yang diposting itu, yang diposting. Oh gitu. Andi. Berarti belum pernah lihat ya?
Kalau itu salah, ya berarti Sandi nanti salah. Mas pernah lihat nggak? Mas pernah lihat? Pernah lah, jelas. Oke, ya udah nanti Mas ada pernah nggak? Ada nggak? Mas pernah nggak? Ada nggak di situ? Jawab dulu dong. Saya juga. Enggak lah, nggak usah. Tadi saya jawab. Saya pernah lihat. Mas pernah lihat nggak? Oke, yang saya lihat, nah ini. Atau didalami oleh Ibu Elidaniti. Selamat sore Ibu Elidaniti. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih juga atas Saya kesempatan yang diberikan pada saya. aman Bu, kita nggak usah berdoa Bu. Santai aja Bu, nggak apa-apa ya. Saya juga awalnya berpikir wah Ibu Elidaniti ini agak eksklusif ya. Masya Allah. Sedikit bercerita bahwa kemarin bahwa Ibu Elidaniti ini semenjak selesai gelar perkara ya, dengan jujur Ibu Elidaniti mengakui ya, ada beberapa hal yang dituduh, diragukan, dipertanyakan di ruang publik ya, terkait watermark, embos, kemudian digoreng-goreng oleh Resurium ya. Tapi nggak angus-angus gorengnya. Enggak, karena kita juga punya apa namanya margarinnya yang luar biasa. Woi, margarin ini pelicin ya. Pelicin. Nanti orang salah persepsi pelicin lagi apa lagi? Oke. Nah teman-teman ya, Ibu Elidaniti inilah pengacaranya Bang Bes ya, Bang Egy Sujana, juga Bang DHL, apa juga termasuk? Enggak, kami bersama saja. Oh, bersama saja ya. Satu hal yang di awal ini saya ingin apresiasi bahwa bagaimana seorang pengacara ya membela hak kliennya supaya kliennya itu tidak dipidana atau dengan kata lain masuk penjara. Tapi heran, saya ingin pendapat Ibu. Ada pengacara yang menginginkan kliennya penjara 100 tahun. Gimana itu? Makanya kita ini hukum itu memang baku sesuai dengan yang tertuang dalam KUHP. Tapi kan tidak harus kaku. Nah, sebagai seorang pengacara di rumah sakit namanya dokter. Apabila ada pasien yang sakit, tentu kita ingin bagaimana pasien itu sembuh. Demikian juga seorang pengacara kadang-kadang belum tahu klien kita ini salah atau benar. Yang penting kita harus ada lakukan bagaimana upaya pembelaan dalam sesuai dengan hukum yang ditujukan kepada beliau. Iya. Tapi pertanyaan saya ini, Bang Egy Sujana ini kan orang yang kontroversial ya. Kita tahu lah ini sudah bukan menjadi rahasia publik, tetapi sudah dikonsumsi di ruang sosial media ya, track record Bang Egy. Dan sekarang kita bersyukur bahwa Bang Egy ya sudah tidak berseberangan dengan Pak Jokowi ya. Tapi yang ingin saya pertanyakan, mengapa seorang Elidaniti mau mengambil bagian, apakah melamar atau dilamar menjadi pengacaranya Bang Bes? Kami dengan Bang Egy ini adalah seorang tokoh, mungkin bukan nasional aja, bahkan internasional. Mungkin ada sekitar 8 hari ini presiden, itu 4 atau 5 presiden itu tetap dikritik. Dulu zamannya Pak SBY justru malahan dia bawa kerbau, ditulis kerbau itu SBY. Nah, sampai diantarkan kerbau itu ke istana. Jadi kontroversi yang dilakukan Bang Egy ini enggak kaleng-kaleng. Selain dari tokoh, pakar hukum, dia juga adalah orang yang paham juga dengan agama dan bermasyarakat, sering sebagai pendiri beberapa organisasi seperti HMI, PPMI, buruh ya, partai-partai buruh gitu. Jadi tentu dia tidak gegabah dalam melangkah dan mengambil sikap. Namun sempurna kan tetap milik Tuhan. Nah, dalam hal ini kita dengan Bang Egy ini sudah dari 2015. 2015 ya. Ya, nah di situ berteman, bersahabat. Dia sebagai guru besar saya, dia sebagai orang tua saya, dan sebagai panutan, walaupun dia juga tidak sempurna. Nah, semua manusia tidak sempurna. Nah di dalam hal ini yang enaknya dalam pergaulan kami dengan Bang Egy untuk sebuah ilmu hukum, dia nggak pernah marah untuk dikritik. Dia nggak pernah merasa dia selalu segalanya juga enggak gitu. Karena dengan adanya saling mengisi dalam sebuah pendapat itu, Bang Egy merasa dia itu perlu dengan teman, dan kita juga perlu dengan dia gitu.
Nah ini terkait Bang Egy ya, ini teman-teman juga bisa yang sudah tahu ya, ataupun ada yang belum tahu sekilas ya terkait perjuangan Bang Egy bersama Ibu ya, sejarah historinya mereka sampai Ibu Eli Daneti mau mengambil bagian untuk atau dalam karena kontes pertemanan sama-sama untuk membela hak kliennya ya. Nah ini saya lebih merujuk lagi ke seorang Ibu Eli Daneti ini kan. Ini apa benar galak cuma depan kamera saja atau di belakang juga galak-galak gitu? Oh kalau saya cuman karena saya seorang perempuan dari desa, saya nggak takut sama siapapun. Saya hanya takut sama Tuhan. Kenapa nggak bilang seperti kata Pak Jokowi, saya orang kampung Bu? Oh iya, Pak Jokowi juga punya. Jangan tersinggung Bu ya. Ya ini enggak Pak. kita. Karena ya itu kan masing-masing kita punya ini. Iya, kadang-kadang kan karakter orang ketika di depan layar itu dia galak tapi di belakangnya enggak gitu. Artinya ya pengen tahu aja supaya ya kita bisa akrab dengan siapa saja gitu kan. Karena kadang-kadang penilaian orang don't judge a book by its cover ya. Nah seorang Ibu Eli Daneti ini yang kita tahu bahwa selalu dengan gagah berani ya membela hak kliennya dan tidak takut ya, walaupun mau dilapor pun bahkan gertak balik gitu. Nah sekarang kita masuk ke konteks di mana kemarin sudah ada sedikit perseteruan nih, saling senggol menyenggol gitu antara Bang Egy Sujana dengan Bang Roy Suryo ya, Mas Roy Suryo dan teman-temannya lah gitu. Bang Rismon sudah out ya, sudah menjadi Bang Rismon sudah menikmati kenyamanannya sekarang ya. Kita tidak membahas Bang Rismon. Terhadap Mas Roy ini ya, saya dengar ini bahwa mereka ingin menghentikan kasus ini loh, minta SP3 juga gitu. Sementara dalam satu keyakinan mereka bahwa 99,9% itu palsu ijazahnya Pak Jokowi. Nah, kontes ini menurut Ibu Eli Daneti sebagai seorang praktisi hukum, apa pandangannya mau dipertegas untuk katakan mengcounter narasinya Roy Suryo dan pengacaranya Bang Refli Harun? Ya, kadang-kadang kan di sini yang kita harus melihat kita sebagai pengacara harus memberikan sebuah edukasi yang terbaik buat klien kita. Di sini kan ada konstruksi hukum, ada narasi hukum, bagaimana kita membangun ya elemen-elemennya, membangun narasi untuk kepentingan klien juga. Kenapa? Di sini saya lihat tim dari Mas Roy Suryo itu tidak ada yang memberikan pandangan atau pemahaman tentang seperti apa itu beracara dan seperti apa itu kejadian yang sedang dialami. Sebenarnya begini, kalau kita boleh bicara, mereka juga menginginkan SP3. Oh ternyata mereka mau SP3 juga? Iya. Terus dan mereka juga sedang galau. Begitu Rismon keluar, mereka nggak ada apa-apanya. Wah. Ya. Kenapa saya ini boleh dong saya pendapat hukum saya. Kenapa itu sampai ada Rismon keluar mereka nggak ada apa-apanya? Apakah karena mereka menggantungkan satu penelitian mereka kepada Bang Rismon? Iya, boleh dikatakan seperti itu. Jadi pada suatu hari Rismon telepon saya, dia bilang, "Kak, itu kenapa dilaporkan Bang Egy itu si ini Kusinudin, kalau nggak salah. Gofur ya? Bukan, ada namanya Bapak ini. Yang kemarin juga udah selesai minta maaf itu. Oh ya Bang Dehan. Iya, kenapa itu kasihan dok Kak katanya kan. Sobari, Pak Sobari. Oh Pak Sobari. Ya. Kan kemarin udah terjadi maaf-maafan. Oke, Pak Sobari itu saya tahu. Dengan Bang Egy. Ahli apa sastra kalau nggak salah ya? Iya. Ya oke. Nah ternyata orang ini temenan bersaudara, makanya tak kenal maka tak sayang. Nah dalam hal ini saya bilang sama Rismon nanya seperti apa sebenarnya SP3 Bang Egy. Saya beri arahan. Kemudian saya giring. Terus kemudian kita tahu bahwa pengacaranya dari semua pengacaranya saya sampaikan, Rismon, kalau kamu ingin menyelamatkan diri, Jamada Girsang itulah yang kamu ambil mengacara. Ibu punya penilaian tersendiri terhadap Bang Jamada dibandingkan teman-teman pengacara Roy Suryo lainnya. Akhirnya Rismon ngajak kami bertemu bertiga dengan Jamada, dengan si Rismon dan saya. Kemudian di situ disampaikan, Bu Eli, kata Jamada, apa yang Bu Eli sampaikan ini semua apakah ini dari pihak kepolisian atau dari pihak Solo? Nggak dari siapa-siapa, dari pribadi saya. Karena saya tahu kalian adalah orang yang baik, bagus,
dan kalian jangan salah langkah. Kemudian setelah kami adakan pertemuan dengan Rismon bilang, apakah nanti kalau kita datang ke Solo Kak, apakah Gibran bisa juga memaafkan? Oh mudah-mudahan, yang penting ketemu, datang aja ke Solo. Modal nekat dulu nih? Ya, terus tapi dengan syarat harus kepolisian buat surat permohonan. Nah, kita bersyukur dengan santunnya dan dengan profesionalnya seorang pengacara Jahmadang Girsang yang kami juga sama-sama mediator. Oke, kelasnya udah berbeda nih. Iya. Pengacara tapi levelnya udah mediator nih. Iya, Ini punya sertifikasi khusus kalau nggak salah. Iya. Jadi kami ada sertifikasi ya. Terus menyampaikan bahwa ini kepentingan klien. Kepentingan klien, Iya. bukan kepentingan politik. Iya. Terus dan perkara ini adalah politik tingkat dewa. Iya. Jadi jangan salah pemaknaan karena nggak akan mampu kalian mengurai. Kita ini kan dalam kehidupan itu apalagi dalam hukum itu ada namanya manajemen konflik. Manajemen konflik, oke. Nah itu kadang konflik itu diciptakan, tapi kita harus pandai mengurai konflik itu sendiri supaya penyelesaian itu dapat benang merah dan dapat penyelesaian itu dengan kebenaran. Artinya konflik itu diciptakan di atas konflik. Iya. Oke. Namanya ya case by the case. Ya, gitu. ya, seperti itu. Nah, di dalam hal ini peristiwa ijazah Pak Jokowi ini, saya punya narasi berpikir seperti ini. Siapa sih Pak Jokowi? Ketika dia mencalonkan diri sebagai wali kota, dia hanya masyarakat biasa. Terus menang. Kemudian siapa lagi dia Pak Jokowi ini ketika datang ke Jakarta? Oke? Dia jadi gubernur. Itu incumbent loh Fauzi Bowo itu. Orang kuat di KPU. Orang dia kerjasama di KPU ini. Pasti kalau orang saat berkuasa itu. Boleh tahu ya waktu itu Pak Egy Sujana itu turut sebagai salah satu tim suksesnya Pak Jokowi. Tim suksesnya Pak Jokowi. Oh iya.